Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi juga Bono dan teman-teman. Selamat pagi Kak Indah. Nah adik-adik apa kabarnya nih? Masih semangat kan untuk IMPA? Walaupun adik-adik mungkin sudah bosan sekali karena di rumah aja dan juga sudah kangen sekali ketemu teman-teman di IMPA, tapi kita tetap semangat ya untuk IMPA online di rumah. Agar kita lebih semangat lagi, yuk bersama-sama kita berdiri, kita bernyanyi dari terbit matahari. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik tetap berdiri, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih setia Tuhan yang melingkupi dan memberkati kami. Selama malam tadi kami beristirahat hingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Saat ini Tuhan kami sudah duduk tenang di rumah kami masing-masing. Kami akan memulai IMPA kami. Tuhan Yesus berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. 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 Adik-adik, sekarang adik-adik sudah boleh duduk. Kita mau membaca litani pujian ya. Litani pujian kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 7 ayat 18. Kitab Mazmur pasal 7 ayat 18. Adik-adik persiapkan Alkitabnya ya, Kak Indah tunggu. Sudah, kita akan membaca Mazmur secara responsoria. Kita membaca responsoria dari Mazmur 7 ayat 18. Adik-adik di rumah dan juga Bono dan teman-teman membaca ayat yang tercetak ke dalam dan Kak Indah akan membacakan ayat yang tercetak keluar. Baik Kak Indah. Mengerti ya? Siap Kak, siap. Kita baca Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya Dan bermazmur bagi Tuhan yang maha tinggi. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama Tante Rina dan Kak Yeni. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita persiapkan dulu Alkitab kita. Ya, adik-adik sudah semua pegang Alkitabnya? Tante Rina tunggu sebentar. Oke, kita mau buka dari kitab 1 Petrus ayat 1 sampai dengan 12. Surat Petrus yang pertama, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah siap adik-adik? Ya, adik-adik kalau sudah siap Alkitabnya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh beribadah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, memimpin kakak-kakak yang akan menyampaikan firman, sehingga apa yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik,
Kalau sudah Alkitabnya sudah terbuka, kita mau baca sama-sama. Kayak ini baca ayat yang ganjil, Tante Rina ayat yang genap ya. Ya. Oke. Surat Petrus yang pertama. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya dan kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, tadi kita sudah baca bersama dalam surat Petrus yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Betul kayak ini. Ya, oke. Nah, adik-adik, tadi surat Petrus itu adalah merupakan surat pengharapan yang ditulis oleh Petrus. Rasul Petrus. Nah, adik-adik, Petrus itu menulis surat itu untuk adalah jemaat Tuhan, pengikut Kristus yang ada di 5 kota, adik-adik. Ya, 5 kotanya itu yang pertama tadi terdapat dalam ayat yang ke-1, adik-adik. Coba baca sama-sama. Yang pertama, 1 Pontus. Ya, yang kedua Galatia. Ya, yang ketiga Kapadokia. Kapadokia. Ya, Kapadokia. Terus yang keempat Asia Kecil dan yang kelima adalah Bitinia. Ya, oke. Nah, itu adalah 5 kota yang anak-anak Tuhan pengikut Kristus itu tersebar di 5 kota itu, adik-adik. Ya, Bono, Ruby, ya itu ya. Nah, terus, adik-adik, dalam surat pengharapan itu, isi dari surat Petrus itu adalah untuk memberikan semangat, kekuatan kepada siapa? Kepada pengikut Kristus. Karena pada saat itu mereka tinggal di 5 kota itu, mereka merasa asing, adik-adik.
Merasa asingnya itu mereka merasa dikucilkan, Kenapa tidak gitu, disukai. Kak? Hah? Kenapa begitu? Nah, ya karena mereka sebagai pengikut Kristus adik-adik. Jadi sebagai pengikut Kristus itu mereka tidak disukai, mereka dibenci adik-adik. Nah, dibencinya itu karena apa? Karena mereka sebagai pengikut Kristus. Nah, adik-adik, sebagai pengikut Kristus banyak hal yang akan dialami oleh jemaat Tuhan pengikut Kristus itu, yaitu mereka dibenci, dihina, dikucilkan. Nah, adik-adik pernah nggak merasakan adik-adik dibenci karena adik-adik menyembah Tuhan Yesus? Ruby pernah nggak? Ruby? Aku pernah Bono? sekolah. Aku juga. Nah, kalau adik-adik pernah nggak? Iya, Kaini pun juga sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, Kaini juga kadang merasakan hal yang sama adik-adik. Merasa apa? Karena kita pengikut Kristus, kita jadi apa? Kita jadi dihina atau kita dikucilkan. Jadi teman-teman kita itu tidak mau berteman dengan kita. Kayak ini. Ya. Terus kalau gitu aku harus ngapain Kak? Aku bingung. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan Yesus, ya, kita itu harus mempunyai hati iman, pengharapan dan kasih. Iman itu seperti apa? Iman itu karena kita sebagai anak Tuhan, kita pun juga harus mempunyai iman, pengharapan dan kasih. Iman itu adalah apa adik-adik? Tahu nggak Bono atau Ruby? Dan adik-adik tahu nggak iman itu apa sih? Aku nggak tahu. Iman itu percaya, Kak. Oh iya, betul. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau pengharapan supaya apa? Supaya kita tetap berpengharap kepada Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita, melindungi kita dari segala hal yang jahat kepada kita. Sama halnya seperti jemaat Kristen yang ada tadi di 5 kota itu. Ya, jadi mereka selalu mengandalkan Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan bahwa mereka harus tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk apa? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Kak. Iya, untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan Dia telah bangkit ke sorga untuk apa? Untuk memberikan keselamatan bagi kita. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, ya adik-adik. Nah, disebut dengan kasih. Nah, kalau orang telah berbuat jahat kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Membalas? Enggak, Kak. Membalas enggak? Hah? Membalas enggak adik-adik? Tidak. Ya, sebagai anak-anak Tuhan sama halnya seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sebelumnya Tuhan Yesus mengalami apa adik-adik? Penderitaan kan? Penderitaan karena Tuhan Yesus telah disalib. Ya. Nah, itulah Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun teman-teman kita berbuat jahat sama kita, tetapi kita harus tetap mendoakan bagi teman-teman kita, bagi mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Jangan kita balas, tapi kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Supaya apa? Ada yang tahu nggak? Supaya Tuhan mengubah hati teman-teman kita agar apa? Agar berbuat baik terhadap kita, dan kita pun juga berlaku demikian. Kita tidak boleh membalas, kita tetap mempunyai sikap yang baik hati kepada teman-teman kita. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tetaplah hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberkati kita. Dengan cara apa adik-adik? Tahu nggak? Ruby atau Bono tahu nggak? Dengan cara selalu membangun hubungan baik bersama Tuhan. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak dengan cara apa sih adik-adik? Baca Alkitab, Kak. Terus? Dan juga selalu berdoa, mengucap syukur. Ya, dan terpenting kita harus rajin impa. Nah adik-adik, dalam kondisi seperti sekarang ini mungkin ada satu kerinduan buat adik-adik. Yaitu kerinduan apa? Saat ini kita sedang mengalami apa adik-adik? Corona, Kak. Ya, menghadapi corona. Nah, menghadapi corona itu kita jadi tidak bisa keluar rumah kan? Keluar rumah dan kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita.
di sekolah maupun teman-teman di IMPA. Nah, adik-adik tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Yesus dan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Amin. Kita akan buat aktivitas anak-anak, adik-adik boleh buat bintang seperti ini. Kita punya keinginan apa? Misalnya kalian punya keinginan untuk apa ya? Salah satu contoh apa yuk? Ada nggak mau Oma ini? Upik. Aku mau punya mainan banyak. Wah, punya apa banyak? Mainan. Oh, mainan. Punya mainan banyak. Tulis di sini. Taruh di Alkitab, tulis di bintangnya, minta mainan yang banyak sama Tuhan Yesus. Didoakan sampai apa yang kita inginkan Tuhan Yesus berikan. Atau minta kepandaian, atau minta nilai yang lebih bagus, atau minta bertemu teman-teman secepatnya supaya COVID hilang dari dunia ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Untuk itu kita akan merespon dengan menyanyi bersama dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Kita bangkit berdiri sambil kita menyanyi. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, saatnya kita mau berdoa syafaat. Adik-adik siapkan hati dan pikiran, kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendoakan bagi gereja kami, gereja GPIB Immanuel di Bekasi, dan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pendeta yang melayani di gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau mau pakai anak-anak Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah apa yang mereka lakukan, biarlah hanya untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, sehingga bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, berkati juga kami sebagai anak Tuhan, khususnya pelayanan anak GPIB Immanuel Bekasi ya Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kami saat ini. Kami sangat merindukan Bapa untuk bertemu dengan teman-teman terkasih kami. Kiranya Engkau mau bimbing kami, memberikan kami selalu kesehatan, keselamatan, dan perlindungan ya Tuhan. Dan Tuhan tolong kami ya Bapa, berikan kami hati yang sabar untuk kami menanti semua musibah kami ini, khususnya dalam menghadapi virus corona ini ya Tuhan, yang membuat kami tidak bisa untuk pergi ke sekolah minggu bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan tolong berkati kami satu persatu ya Bapa. Biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan sabar menunggu kebaikan dan kasih Tuhan bagi gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemerintah yang memerintah dan memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden. Tuhan berkati para menteri-menteri dan para pemerintah-pemerintah yang memimpin bangsa kami, dari yang di kota maupun di desa, maupun dari jabatan yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran mereka, agar mereka senantiasa mempunyai hati yang bijaksana ya Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Tuhan juga tolong bangsa kami ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ini. Berikanlah kami bangsa yang sejahtera, damai
damai, dan penuh dengan sukacita ya Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya maupun dari segala pencobaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan Yesus, dari rangkaian doa syafaat pada pagi hari ini kami ingin mendoakan bagi orang-orang yang sakit, terutama yang menderita COVID ya Bapa. Engkau tolong mereka, Engkau berikan mereka kekuatan dan pemulihan yang dari Engkau. Engkau berkati setiap obat-obatan, apapun yang dilakukan untuk mendatangkan kesembuhan, kiranya Engkau memberkati. Engkau juga memberkati para medis ya Bapa, berikan mereka kekuatan agar mereka dapat merawat penuh kasih pasien-pasien yang menderita COVID, sehingga dokter-dokter maupun perawat mereka tidak dapat dihindari dari sakit penyakit ini ya Bapa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka dan Engkau juga akan menghindarkan bangsa ini untuk menderita lebih lama. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan orang tua kami. Engkau berkati kedua orang tua kami, guru-guru, siapapun saudara-saudara kami, Kau berkati mereka, jaga mereka juga ya Bapa. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah, sehingga melalui orang tua kami dapat menikmati berkat Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak-banyak, kiranya Engkau memberkati kami 1 minggu ke depan, dalam kami menikmati hari-hari kami di rumah, dalam kami menikmati pelajaran-pelajaran dari sekolah melalui online. Kau berkati, berikan kami kecerdasan senantiasa Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kami pelajari kami dapat serap dengan baik, sehingga waktunya nanti kalau kami kembali ke sekolah kami boleh tetap pandai, kami boleh tetap giat, kami boleh tetap sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami serahkan hidup kami selanjutnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan, mari kita mengumpulkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Persembahan, siapin uangnya. Siap dong. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah boleh mengumpulkan persembahan syukur kami secara sukarela. Tuhan, berkatilah persembahan kami walaupun jumlahnya sedikit, tetapi kiranya persembahan kami boleh berguna bagi gereja dan pelayanan.
Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan dan kita akan menerima amanat pengutusan. Lakukan apa yang Tuhan katakan tadi melalui firman-Nya. Tetap kuat, tetap semangat, jangan takut. Percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Oke adik-adik, Kak Yeni. Oke. Nah, adik-adik tetaplah mempunyai iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama Kidung Ceria 129 bait yang pertama. Kita bangkit berdiri, mari kita bernyanyi. Puji Yesus, pujilah juru selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak antara teman. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, adik-adik tetap berdiri, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati kita, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, segala firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami dari hari yang akan datang. Berikanlah kami selalu kesehatan, keselamatan dan pelindungan ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka apapun ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami, memberkati kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah ikut IMPA hari ini. Wah, kalian tahu ceritanya tadi? Ingat ya teman-teman buat ceritanya yang tadi disampaikan, biar kita bisa lakuin di kehidupan kita sehari-hari. Ruby, Ya. sama satu lagi nih. Apa tuh? Kan sekarang banyak penyakit di luar sana ya. Iya, Terus aku takut. kita harus ngapain, Ruby? Kita harus rajin cuci tangan, Bono. Sama pakai masker. Iya, kalau kita mau keluar rumah, kita harus pakai masker ya teman-teman. Jangan lupa juga minggu depan ikut ibadah apa? Ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Oke, dan jangan lupa ini nih, tengah kita ada bintang. Oh iya, Kita harus bikin aktivitas. Aktivitas apa, Ruby? aktivitasnya kita buat bintang.
kalau sudah dibuat, kamu foto ya bareng bintangnya. Isinya kata-katanya apa, Ruby? Tentang harapan kita, Bono. Oh, kalau kamu harapannya apa? Aku mau cepet-cepet impal lagi aja bareng teman-teman. Oh, aku juga. Udah deh, kita sampai di sini dulu ya. Iya. Dan sampai jumpa.